Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm currently at Malabar Radio Station in Cimaung, South Bandung. Besides enjoying its beauty, this place can also provide knowledge for students and researchers. Before that, let me introduce our group first. My name is Karisa. My name is Feni. My name is Naila. My name is Muhammad Farisal Farizi. My name is Muhammad Akbar. Tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda punya masalah besar. Bagaimana caranya berkomunikasi langsung dengan Belanda tanpa harus lewat kabel laut yang rawan putus. Dari situ muncul ide membangun stasiun radio jarak jauh dengan teknologi telegraf nirkabel. Tempat yang dipilih adalah daerah Malabar, di kaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Alasannya sederhana, wilayah ini tinggi, sejuk, dan punya kontur pegunungan yang ideal untuk memantulkan gelombang radio jarak jauh. Pembangunannya dimulai pada tahun 1918 di bawah pimpinan insinyur Belanda bernama Cornelis Johannes de Groot. Setelah 5 tahun kerja keras, akhirnya pada 5 Mei 1923 stasiun radio Malabar resmi beroperasi. Waktu itu antena pemancarannya membentang sejauh 2 km menyeberangi lembah dan bukit. Teknologi yang digunakan disebut transmisi gelombang panjang dan saat itu termasuk yang paling canggih di dunia. Selama masa kolonial, stasiun radio Malabar menjadi pusat komunikasi utama antara Batavia dan Den Haag. Di sini berlangsung pengiriman berita, laporan pemerintahan sampai informasi militer. Di sekitar stasiun dibangun pula pemukiman untuk pengawai Belanda, kantor teknisi, rumah genset, serta jalur kabar raksasa menuju antena yang membentang di punggung bukit. Teknologi ini membuat Hindia Belanda bisa berkomunikasi tanpa kabel bawah laut, yang pada masa itu mahal dan sering rusak. Tapi di balik kejayaannya, stasiun ini juga menjadi simbol kekuasaan kolonial. Semua fasilitas dan akses hanya untuk kepentingan pemerintah Belanda, bukan rakyat pribumi. Hingga akhirnya masa itu pun berubah dan kejayaan Malabar perlahan meredup bersama datangnya perang. Ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang menduduki Indonesia pada 1942, stasiun ini diambil alih oleh tentara Jepang. Fungsinya tetap sama, pusat komunikasi jarak jauh. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, situasi semakin mengacau. Tentara Belanda ingin merebut kembali fasilitas strategis termasuk stasiun radio Malabar. Karena itulah, pada tahun 1946, para pejuang Republik memutuskan untuk menghancurkan stasiun ini sendiri agar tidak bisa digunakan musuh. Menara antena dijatuhkan, gedung pemancar dibakar, dan sebagian besar peralatannya rusak. Dari stasiun radio terbesar di Asia Tenggara, yang tersisa hanya puing-puing dan fondasi. Setelah itu, tidak ada lagi aktivitas komunikasi di sana. Teknologi berganti, zaman bergerak, dan Malabar tinggal sejarah. Sekarang, kalau kamu datang ke kawasan wisata Gunung Puntang, kamu masih bisa melihat sisa-sisa stasiun radio Malabar. Dinding-dinding tebal dari beton Belanda masih berdiri sebagian. Ada bekas ruang operator, fondasi besar, dan reruntuhan bangunan yang mulai ditelan lumut dan pepohonan. Di sekitar lokasi, udara sejuk dan hening, tapi kalau diperhatikan, reruntuhan itu seperti masih menyimpan cerita panjang tentang kemajuan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kemajuan teknologi tidak selalu bertahan kalau tidak dijaga. Stasiun radio Malabar mungkin sudah runtuh, tapi jejaknya masih ada. Ia jadi saksi bahwa dari tempat sunyi di pegunungan, dulu pernah lahir teknologi yang menghubungkan dua benua. Journey at Malabar Radio Station ends here. Hopefully, it can inspire you. And don't forget to keep exploring the natural beauty of Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.